Malam ketiga dari kematian Nuning pun tiba. Pengajian di rumah Pak Tono pun hanya dihadiri oleh beberapa orang tetangga terdekat Pak Tono. Bukan tanpa alasan, para warga enggan untuk ikut mengirimkan doa kepada almarhumah. Tapi kebanyakan warga merasa takut akan banyaknya cerita yang sudah beredar tentang penampakan Nuning yang terus menangis dan meminta tolong dengan wajah yang menyeramkan, karena kini warga desa dihantui oleh rasa ketakutan. Pak Kades pun akhirnya menjalankan kembali ronda untuk menjaga keamanan desa, serta mengundang warga dari desa sebelah untuk ikut menemani masing-masing kelompok yang sedang berjaga malam. Setelah selesai pengajian di rumah Pak Tono, warga yang mendapat giliran ronda pun segera berkumpul di pos kampling yang ada di pertigaan jalan utama desa. Malam itu ada 8 orang yang berjaga ronda di pos kampling, termasuk 3 orang dari desa tetangga yang merasa penasaran akan kabar hantu Nuning yang terus menghantui warga desa kami. Mereka bertiga adalah Kang Pujo, Mas Toyo, dan Pak De Agus. Ketiganya ingin menyaksikan sendiri tentang sosok yang membuat desa kami itu bernuansa mistis saat ini. Sekitar pukul 11 malam, kelompok dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok 1 berisi Lek Marmo, Bapak, dan Kang Pujo. Kelompok 2 terdiri dari Mbah Sobar, Udin, dan Mas Toyo. Sementara kelompok 3 yang berjaga di pos ronda hanya 2 orang, yaitu Pak De Agus dan Mbah Karto. Untuk mengurangi ketakutan warga desa, kelompok yang bertugas ronda malam itu membawa kentongan kecil dan terus membunyikan kentongan yang mereka bawa itu sepanjang perjalanan mereka menyusuri sudut-sudut desa. Warga yang berada di dalam rumah pun sedikit terbantu dengan kehadiran orang-orang yang berjaga ronda. Mereka mengaku adanya ronda keliling malam itu mengurangi rasa takut yang sedang menyelimuti mereka. Sobar, Udin, dan Mas Toyo mendapatkan giliran untuk menyusuri wilayah dalam desa, sedangkan Bapak, Lek Marmo, dan Kang Pujo mengelilingi desa dari arah bagian luar. Sungguh sial memang nasib Udin malam itu. Lagi-lagi dia merasa ada bisikan-bisikan yang terus didengarnya sepanjang jalan menyusuri desa. Suara itu kian terdengar jelas ketika Udin, Sobar, dan Mas Toyo mendekati rumah Pak Tono. Bulu kuduk Udin tiba-tiba saja berdiri dan kakinya menjadi sangat berat untuk diayunkan, sehingga Udin tertinggal beberapa langkah dari Sobar dan Mas Toyo. Ketika Sobar menyadari Udin sudah berada agak jauh di belakangnya, barulah Sobar dan Mas Toyo menoleh ke arah belakang. Tapi alangkah terkejutnya Sobar dan Mas Toyo ketika mengetahui Udin sudah tidak ada di belakang mereka. Dengan rasa takut bercampur bingung, keduanya lalu kembali lagi mencari Udin melewati jalan yang sama. Sampai di dekat rumah Pak Tono, keduanya dikejutkan oleh suara jeritan yang disusul tangisan pilu yang sangat menyayat hati. Dan bersamaan dengan itu, terlihatlah sosok Udin dengan tubuh diselimuti asap putih dan mengambang di atas tanah. Sobar pun lalu memukul kentongan yang dibawanya secara terus-menerus dengan harapan orang-orang yang ada di sekitar rumah Pak Tono terbangun, atau kelompok ronda lain yang mendengarnya dan membantu mereka. "Aku akan membawa anak ini. Jangan kau halangi aku," ujar sosok yang sedang merasuki tubuh Udin. "Ada salah apa dengan teman kami ini sehingga kau mau membawanya?" jawab Mas Toyo dengan tenang. "Bukan urusanmu. Sekarang cepat pergi dari sini, atau aku akan menyakiti kalian," balas sosok di dalam tubuh Udin. Tapi tiba-tiba saja Mbah Wongso keluar dari dalam rumah Pak Tono, membawa sebuah tali yang digunakan Nuning untuk menggantung dirinya. Mbah Wongso lalu mengikat tubuh Udin dengan tali itu. Tapi sayangnya, sosok yang berada di dalam tubuh Udin seketika itu juga langsung keluar dari dalam tubuh Udin. Sosok makhluk yang tadi merasuki Udin sepertinya takut dengan tali yang sudah diberi kekuatan gaib oleh Mbah Wongso. Sobar segera berlari ke arah tubuh Udin dan menangkap tubuhnya yang kini terkulai lemah, lalu membawanya ke dalam rumah Pak Tono.
Bapak dan orang-orang yang berjaga ronda pun mulai berdatangan ke rumah Pak Tono untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Sosok tadi bukanlah arwah Nuning, tapi sosok tadi adalah jin yang menjadi pesuruh seseorang yang sudah mengambil jasad Nuning dari dalam kuburnya, ujar Mbah Wongso menjelaskan. Jika tadi aku berhasil menangkap jin itu, kemungkinan aku akan mengetahui siapakah yang menjadi dalang dari semua kejadian ini, imbuh Mbah Wongso lagi. Pak Tono dan istrinya pun menjadi lega mendengar apa yang sudah disampaikan Mbah Wongso tadi. Awalnya, mereka berdua merasa sangat bersalah karena kematian putrinya menimbulkan teror hantu di desa tempat mereka tinggal. Kini, Pak Tono lebih bersemangat untuk membantu Pak Kades dan Mbah Wongso untuk mengungkap siapakah dalang yang menyebabkan kematian putrinya itu. Pak Tono pun memberikan sejumlah uang kepada Pak Kades untuk membantu konsumsi warga yang sedang berjaga malam. Hal itu pun disambut baik oleh Pak Kades dan juga seluruh warga desa. Di malam keempat kematian Nuning, tidak ada teror yang terjadi di desa kami. Tapi Mbah Wongso berpesan kepada seluruh penduduk desa untuk tetap berhati-hati karena kemungkinan teror akan terjadi di malam ganjil. Pak Bandi, Danang, dan Mas Adi Jatmiko akhirnya tiba di desa kami setelah azan asar berkumandang. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, Mas Adi pun segera menemui kedua orang tuanya terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Mbah Wongso. Bersamaan dengan itu, Pak Kades dan Pak Tono mendatangi rumah Mas Adi untuk meminta izin kepada Pak Darmaji dan Ibu Siti agar mengizinkan putranya yang kini memiliki ilmu agama yang kuat untuk membantu menyudahi teror hantu Nuning. Malam kelima dari kematian Nuning pun datang. Malam ini warga terlihat agak ramai menghadiri pengajian 7 harian meninggalnya Nuning, karena beberapa warga mengaku ingin melihat Mas Adi yang baru saja kembali dari pesantren memimpin doa dan tahlil malam itu. Tidak lupa juga Mbah Wongso yang sudah selesai memimpin kenduri ikut berdoa bersama keluarga Pak Tono dan para warga lainnya. Ketenangan warga desa pun kembali terusik ketika terdengar suara jerit tangisan yang datang dari arah selatan rumah Pak Tono. Beruntungnya, pengajian sudah selesai sekitar 10 menit yang lalu, sehingga seluruh warga yang ada di rumah Pak Tono berhamburan keluar rumah untuk mencari dari mana tepatnya suara itu datang. Rumah Asih. Cepat segera cari tahu apa yang menimpa Asih. Aku akan segera menyusul, ujar Mbah Wongso yang terlihat masih memejamkan kedua matanya. Tanpa pikir panjang, Pak Bandi, Mas Adi, dan Bapak segera berlari menuju rumah salah satu sahabatku itu. Setelah beberapa menit berlari dari rumah Pak Tono, sampailah Mas Adi, Bapak, dan Pak Bandi di rumah Asih. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Asih berdiri melayang dengan kedua bola mata menghitam serta wajah yang terlihat sangat pucat. Orang tua Asih yang sudah beberapa kali mencoba menyadarkannya harus terlempar ketika mencoba memegang tubuh Asih. Mas Adi yang saat itu sudah berhadapan dengan Asih yang sedang dirasuki sosok jin jahat pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah untuk menahan tubuh Asih yang ingin menerobos keluar rumah. Tubuh Asih mulai menggeliat dan jatuh ke lantai ketika mendengar bacaan-bacaan ayat suci yang dilantunkan Mas Adi dengan sangat kencang. Setelah tubuh Asih berhenti menggeliat, Mas Adi mulai menanyakan siapakah yang berada di dalam tubuh Asih saat itu. Tapi sosok yang ada di dalam tubuh Asih pun hanya menggeram sambil terus mencakar-cakar lantai tempat tubuh Asih terduduk lemas. Katakan, apa tujuanmu mengganggu warga di desa ini, setan laknat? Ujar Mas Adi sambil terus mengacungkan jari telunjuknya ke arah Asih. Tapi Asih hanya terus menggeram dan tidak juga berkata-kata. Sampai akhirnya Mbah Wongso datang dan meminta izin kepada Mas Adi
untuk mengikat tubuh Asih dengan tali yang digunakan Nuning gantung diri. Mas Adi pun mempersilahkan Mbah Wongso melakukan aksinya untuk terus menginterogasi sosok makhluk yang sedang menguasai tubuh Asih. "Siapa yang menyuruhmu, wahai demit?" tanya Mbah Wongso yang sudah mengikat tubuh Asih dengan sebuah tali berwarna putih kusam. "Percuma saja, Wongso. Aku tidak akan mengatakan apapun, walau kau terus menyiksaku," jawab sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Asih. Mas Adi yang merasa kasihan kepada Asih, lalu kembali membacakan ayat-ayat suci yang dengan seketika membuat tubuh Asih kembali menggeliat. "Ilmumu hebat juga, bocah. Tapi sayangnya, kau belum bisa memusnahkanku," ujar sosok gaib yang berada di tubuh Asih itu sambil tertawa. "Sampai bertemu di malam ke-7, Wongso," imbu sosok yang merasuki tubuh Asih sebelum keluar dari dalam tubuhnya. "Mustahil demit itu bisa pergi dengan mudah. Padahal aku sudah mengeluarkan seluruh tenagaku," ujar Mbah Wongso yang diam terpaku ketika demit yang diburunya tiba-tiba menghilang. "Tidak apa-apa, Mbah. Lain waktu insya Allah kita bisa menangkapnya kembali," jawab Mas Adi yang sedang memberikan air doa kepada Asih. "Tadinya aku ingin langsung musnahkan makhluk itu, Mbah. Tapi sepertinya hanya makhluk itu yang bisa kita jadikan petunjuk," imbu Mas Adi lagi. "Bener leh, tadinya aku mau mengikat makhluk itu dengan aji tali mayit. Tapi sepertinya demit tadi memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri," jawab Mbah Wongso. Setelah keadaan membaik, Mbah Wongso kembali minta diantarkan ke rumah Pak Tono untuk melakukan ritual yang belum pernah dicobanya. Ritual kejawen yang digunakan oleh Mbah Wongso semata-mata dilakukan untuk membantu mengembalikan ketenangan desa. Walau mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Mbah Wongso, tapi beliau tetap ikhlas membantu warga desa dan keluarga Pak Tono. Menurut cerita Bapak, setelah Mbah Wongso sampai di rumah Pak Tono, beliau segera meminta pakaian yang sering digunakan Nuning, dan beliau juga meminta sisir serta alat rias milik Nuning lainnya untuk dijadikan sarana ritual. Setelah itu, Mbah Wongso yang ditemani Bapak dan juga Pak Toni memasuki kamar tempat Nuning melakukan bunuh diri. Hal ini dilakukan Mbah Wongso untuk memanggil jin Korin dari Nuning, atau Mbah Wongso biasa menyebutnya Sukmo Sejati. Dalam ajaran kepercayaannya, Sukmo Sejati dapat dipanggil untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan kematiannya. Layaknya seorang dukun, Mbah Wongso juga membakar kemenyan serta menggunakan bunga-bunga termasuk bunga melati dan juga bunga kantil untuk ritualnya. Bapak terus memandang Mbah Wongso yang sedari tadi memejamkan mata sambil terus membaca mantra-mantra yang sudah puluhan tahun dihafalnya. Ketika Mbah Wongso melemparkan bunga kantil ke arah tempatnya membakar kemenyan, tiba-tiba saja ledakan keras terdengar seiring hancurnya tempat pembakaran kemenyan tersebut. Beruntung percikan dari ledakan itu tidak membuat Mbah Wongso, Bapak dan juga Pak Tono terluka. "Sial!" ucap Mbah Wongso dengan tatapan tajam. "Sukmo Sejati anakmu sedang terbelenggu, Ton," ujar Mbah Wongso yang membuat Bapak dan Pak Tono terkejut. "Lalu bagaimana, Mbah?" tanya Bapak sambil mendekat ke arah Mbah Wongso untuk meredam amarahnya. "Harus ada orang yang membebaskannya, Guh," jawab Mbah Wongso kepada Bapak. "Aku bisa mengantar Sukma orang yang bersedia membebaskan Sukma Nuning, di mana tempat itu berada dalam kekuasaan sosok jin yang sering dimintai ilmu dan kekayaan oleh orang-orang yang mencari pesugihan dan ilmu. Karena aku tidak sanggup menghadapi jin itu seorang diri," imbuh Mbah Wongso lagi. "Oh, jadi orang yang bersedia membebaskan Sukma Nuning haruslah orang yang mengerti tentang hal gaib juga, Mbah?" tanya Pak Tono dengan wajah serius. "Tidak harus mengerti, tapi harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan penjaga di tempat Sukma Nuning berada," jawab Mbah Sukmo.
sambil mengusap jenggot putih panjang miliknya. "Mana ada orang sakti di desa ini selain jenengan, Mbah?" ucap bapak menimpali kalimat Mbah Wongso. "Ada. Anak itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi jin itu. Dan sepertinya anak itu sudah berada di depan saat ini, Teguh," panggil anak yang tadi meruqyah ASih. "Bawa masuk ke dalam," titah Mbah Wongso yang langsung dijalankan oleh bapak. Setelah bapak membawa masuk Mas Adi ke dalam kamar Nuning, Mbah Wongso pun lalu menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Beliau meminta Mas Adi untuk pergi menyelamatkan Sukmajati dari Nuning dengan cara rogoh sukmo. Mbah Wongso dapat mengantarkan sukma Mas Adi melalui ajian rogoh sukmo yang dimilikinya. "Aku akan membawa sukmamu pergi ke tempat Sukmajati Nuning berada. Sesampainya di sana, kau harus membebaskan Sukmajati Nuning dari belenggu makhluk-makhluk penguasa tempat itu. Kau harus membawa Sukmajati Nuning sebelum azan subuh berkumandang. Apakah kau sanggup, Jatmiko?" tanya Mbah Wongso kepada Mas Adi di akhir kalimatnya. "Insya Allah saya sanggup, Mbah," jawab Mas Adi dengan penuh semangat. "Kalau begitu, pegang ini. Ini hanyalah keris biasa, dan hanya keris ini yang dapat kau bawa ke alam gaib sebagai senjatamu melawan makhluk-makhluk di sana," ucap Mbah Wongso yang memberikan keris luk 3 kepada Mas Adi. "Jangan meminta kepada keris ini tentunya. Mintalah pertolongan pada perlindungan sejati hanya dari Gusti Kang Maha Suci," imbuh Mbah Wongso lagi. "Baik, Mbah, insya Allah saya mengerti," jawab Mas Adi yang sudah bersiap melepas sukmanya dan pergi menuju alam gaib. Sebelum Mbah Wongso dan Mas Adi melakukan rogoh sukmo, mereka berdua memagari rumah Tono untuk menghindari serangan dari makhluk gaib yang mungkin akan dikirim oleh orang yang melakukan ritual pesugihan itu, atau orang yang sedang memperdalam ilmu hitamnya. Bapak dan Pak Tono diminta untuk menjaga kedua tubuh yang sedang terbaring dengan kepala di bagian sebelah utara dan dengan kedua tangan yang bersedekap. Mbah Wongso berpesan untuk tidak membolehkan siapapun masuk ke dalam ruangan tempat ritualnya sebelum Mbah Wongso dan Mas Adi kembali dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Mbah Wongso dan Mas Adi terlihat diam dan tidak ada gerakan apapun dari tubuh mereka. Sepertinya saat ini sukma mereka sudah berpindah ke alam lain dan mulai mencari keberadaan sukma Nuning. Di saat yang sama, dari bagian ruang tamu tempat orang-orang yang menemani keluarga Pak Tono berada, Bapak mendengar orang-orang menjerit ketakutan. Pak Tono pun demikian. Dia malah mendengar istrinya beberapa kali menangis sambil memanggil-manggil namanya. Pak Tono yang mulai kebingungan mencoba membuka pintu kamar yang terkunci dari dalam, tapi Bapak melarangnya dan meminta Pak Tono untuk tetap tenang di tempatnya. "Istriku berteriak memanggil-manggil nama aku, Mas. Biarkan aku keluar. Apakah sampai tidak mendengar jerit tangis istriku?" ujar Pak Tono yang terlihat sangat marah. "Sabar, Ton, istighfar, tenang," balas Bapak sambil memegang erat tubuh Pak Tono. "Aku memang mendengar suara ribut-ribut dari luar sana, tapi aku tidak mendengar istrimu berteriak memanggilmu," imbuh Bapak yang kini berdiri di balik pintu kamar. "Awas, Mas, biarkan saya keluar," hardik Pak Tono yang terus memaksa untuk keluar. Dengan kemampuan yang Bapak miliki, Bapak pun membacakan doa-doa yang dihafalnya serta menyalurkan sedikit tenaga dalam ke bagian tangannya untuk membuat Pak Tono sadar bahwa saat ini tidak ada yang berteriak memanggil-manggil namanya. "Bismillah," ucap Bapak sambil menepuk pundak Pak Tono dengan keras. Seketika itu juga Pak Tono lemas dan jatuh terduduk. Dan seketika itu juga suara-suara ribut yang terdengar dari luar kamar pun menghilang. "Astaghfirullahaladzim," seru Pak Tono yang kini sudah mendapati kesadaran kembali. "Maafkan aku, Mas Teguh. Ternyata aku sedang berhalusinasi tadi,"
imbuh Pak Tono yang berusaha bangkit dari duduknya. "Ndak apa-apa Ton, terus berdoa dan jangan biarkan pikiranmu kosong. Semoga saja Mbah Wongso dan Adi Jatmiko dapat membawa Sukmanuneng kembali," jawab bapak yang merasa lega karena Pak Tono sudah sadar saat ini. "Benar-benar jin sakti. Dia bisa menembus pagar gaib yang sudah dibuat Mbah Wongso dan Mas Adi," ujar Pak Tono yang merasa heran. "Itu tadi bukan berasal dari luar Ton. Tapi setelah gerbang gaib terbuka, ada sosok yang berhasil keluar dan ingin menggagalkan ritual ini," balas bapak menjelaskan. Dari sudut lain, cerita beralih dari Mas Adi atau sudut pandangnya Mas Adi Jatmiko yang kini sukmanya sudah berada di dalam gaib bersama Mbah Wongso. Aku dan Mbah Wongso terus berjalan mencari titik terdekat dari tempat Sukmanuning berada. Awalnya aku ragu untuk melakukan hal ini, tapi demi menolong Sukma dari salah satu saudara di desaku ini, akhirnya aku memberanikan diri untuk meraga Sukma bersama Mbah Wongso. Aku pernah mempelajari ilmu ini, tapi menurut kiaiku, aku belum mampu menggunakannya dan memintaku untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya untuk menguatkan akidahku dulu. Karena ketika kita bersinggungan langsung dengan makhluk gaib, maka semua sulit untuk dibedakan. Semua hal akan menjadi samar ketika iman kita belum kuat dan akidah kita lemah. Kami kini sudah tiba di depan rumah Joglo yang terlihat sangat gelap. Menurut Mbah Wongso, Sukmanuning ada di dalam salah satu kamar di rumah Joglo yang besar dan menyeramkan itu. Kalau Mbah Wongso tidak salah memperkirakan, ada 5 makhluk gaib yang menjaga bangunan itu, dan aku harus mengalahkan kelima makhluk gaib yang belum pernah aku temui serta belum aku ketahui juga kekuatannya. Ketika kau membuka pagar bambu yang mengelilingi rumah itu, maka para penjaga tempat itu akan langsung menyerangmu. Jadi persiapkan dirimu, nak, bisik Mbah Wongso yang berada di samping Mas Adi. Baik, Mbah, insya Allah saya sudah siap, jawabku sambil menganggukkan kepala. Aku pun lalu berjalan sendiri ke arah pagar bambu yang mengelilingi rumah besar yang sangat menyeramkan itu. Tapi sebelum aku mengangkat salah satu pagar bambu yang terlihat seperti jalan masuk, aku pun mengucapkan salam dengan perlahan. "Assalamualaikum," bisikku lirih, karena memang sudah terbiasa dengan hal itu. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapku sambil mengangkat pagar bambu yang menjadi penutup jalan masuk menuju ke rumah Joglo itu. Dan tepat seperti apa yang dikatakan Mbah Wongso tadi, setelah aku membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu yang sudah lapuk itu, muncullah 5 sosok makhluk gaib bertubuh besar dan sangat menakutkan. Sosok makhluk yang berdiri di bagian depan memiliki satu tanduk panjang di bagian kepalanya, sementara makhluk-makhluk lainnya tidak bertanduk, tapi kedua taring mereka sangatlah panjang. Aku yang sempat terkejut dibuat takjub oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru pertama aku lihat dengan wujud yang sesempurna ini. Ketika keempat makhluk itu mulai bergerak ke arahku, aku pun segera mengumandangkan adzan dengan suara lantang. Entah apa yang membuatku berpikiran bahwa aku harus mengumandangkan adzan saat itu, tapi tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keempat makhluk yang sepertinya ingin memangsaku itu lalu kembali ke tempatnya sebelum angin kencang menerpa mereka. Hembusan angin bertiup makin kencang, menerjang makhluk-makhluk gaib yang ada di depanku seiring berkumandangnya azan yang aku lantunkan saat itu. Suara gemuruh makin kencang terdengar, disertai suara jerit kesakitan dari makhluk-makhluk gaib yang menghadangku tadi. Setelah selesai aku memandangkan azan, perlahan suara gemuruh dan angin kencang yang entah dari mana asalnya pun pergi. Kuedarkan pandanganku ke sekitar, mencari 5 sosok makhluk gaib yang tadi ada di hadapanku. Tapi kini hanya tersisa satu makhluk yang masih berdiri, walaupun darah terlihat di sekujur tubuhnya yang tadi sangat garang ketika menyambutku. Makhluk itu lalu bertanya kepadaku,
sambil salah satu tangannya memegangi terus bagian dadanya yang sepertinya sedang sakit. "Mau apa kau datang ke sini, anak muda?" tanya sosok menyeramkan itu sambil beberapa kali terbatuk. "Aku mau membawa Sukma, adik perempuanku, yang saat ini sedang kau belenggu di dalam sana," jawabku dengan tegas sambil mengacung ke rumah joglo yang kini hampir rubuh akibat diterpa angin kencang tadi. "Apakah kau bersama orang tua itu, anak muda?" tanya makhluk itu lagi sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Betul, akulah yang membawa anak ini ke tempatmu, Bandoso," ujar Mbah Wongso yang tiba-tiba muncul di belakangku dengan keris terhunus di tangan kanannya. "Dasar manusia pengecut, beraninya kau mengusik daerah kekuasaanku," jawab Buto sang penguasa kegelapan dengan wajah yang terlihat sangat marah. "Serahkan Sukma cucuku yang sedang kau belenggu itu, dan aku akan pergi dari tempat ini dengan damai," ujar Mbah Wongso dengan kerisnya yang kini memendarkan cahaya merah kehitaman. "Baiklah Wongso, hari ini aku mengaku kalah darimu. Bawalah Sukma gadis Anggoro Kasih itu. Tapi ingat Wongso, akan ada hari di mana aku akan menjadikanmu budak di istanaku," ujar Buto Bandoso yang rupanya sedang terluka dalam cukup parah. "Terserah kau saja Bandoso, yang jelas aku tidak akan pernah sudi bersekutu dengan iblis jahat sepertimu," jawab Mbah Wongso tegas sambil mengacungkan bilah keris yang digenggamnya ke arah Buto Bandoso. Setelah kayu yang menindih Sukma Nuning dapat aku pindahkan, terlihatlah wajah Nuning yang sangat pucat dengan luka yang menghiasinya. Setelah itu, aku mulai berdoa untuk dapat memutus rantai yang melilit seluruh tubuh Nuning. Perlahan tapi pasti, rantai besar yang aku genggam erat dengan kedua tanganku pun dapat aku hancurkan. Nuning menatapku dengan sendu, berusaha menyampaikan sesuatu yang sepertinya dia sendiri tidak mengerti. Tanpa pikir panjang lagi, aku lalu mengajak Sukma Nuning untuk pergi dari tempat yang sudah beberapa hari ini mengurungnya. Mbah Wongso yang masih menunggu di luar terlihat tersenyum ke arahku. Aku yang saat ini sudah bersama Sukma Nuning pun segera menghampiri Mbah Wongso dan bergegas pergi dari alam gaib ini. Secara bersamaan, aku dan Mbah Wongso terbangun dari tidur kami. Aku melihat ke arah Mbah Wongso dan segera bangkit untuk membantu beliau. Pak Tono dan Pak Teguh juga langsung membantu Mbah Wongso dengan memberinya air hangat yang mungkin sudah disiapkan oleh Pak Tono tadi. Wajah Mbah Wongso yang terlihat pucat perlahan membaik dan Mbah Wongso pun segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. "Mencari siapa, Mbah?" tanya Pak Tono yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Mbah Wongso. "Cari nasi dan lauknya," jawab Mbah Wongso dengan wajah datar. Aku yang mendengar jawaban lucu dari Mbah Wongso lalu tertawa dengan geli, apalagi melihat reaksi Pak Tono dan Pak Teguh yang tampak kebingungan. "Mencari Sukma Nuning, Pak Le," ucapku yang memang mengetahui apa yang sedang dicari Mbah Wongso. "Sampean ini loh Mbah, Mbok yang serius," ucap Pak Teguh yang terlihat jengkel dengan jawaban dari Mbah Wongso tadi. Tidak berselang lama, Sukma Nuning pun hadir di antara kami dan mulai menangis di hadapan Pak Tono. Suasana pun kini berubah menyedihkan ketika Nuning mulai menceritakan apa yang dialaminya sebelum dia meninggal dengan cara menggantung. "Bapak, maafkan Nuning ya Pak. Nuning sudah membuat Bapak dan Ibu malu dengan kejadian ini," ujar Sukma Nuning yang terus meminta maaf kepada Pak Tono. "Semua yang terjadi bukan keinginan Nuning, Pak, Bu. Nuning juga tidak tahu kalau hidup Nuning akan berakhir seperti ini," imbuh Nuning sambil menangis. "Kami sudah mengikhlaskan kepergian Nuning. Semua memang sudah digariskan Sang Pencipta," jawab Pak Tono dengan mata yang berkaca-kaca. Tak lama setelah percakapan Pak Tono dengan Nuning,
Bawangso pun mulai menanyakan bagaimana bisa Nuning melakukan hal yang akhirnya membuat Nuning meninggal. Menurut penuturan Nuning, di malam sebelum kematiannya, Nuning sempat tidur dan bermimpi bertemu makhluk menyeramkan yang ingin menjadikannya istri. Di dalam mimpinya, makhluk itu terus mengejar-ngejar Nuning, hingga akhirnya Nuning pun menyerah dan tertangkap oleh makhluk tinggi besar dan sangat menyeramkan itu. Makhluk yang dapat merubah wujudnya dengan sangat cepat. Dialah makhluk yang mengejar-ngejar aku dalam mimpi, ujar Nuning dengan kesedihan mendalam. Nuning pun melanjutkan kembali ceritanya, dan ketika Nuning terbangun, Nuning sudah tidak dapat lagi mengendalikan tubuhnya. Tangan dan kaki Nuning bergerak dengan sendirinya mempersiapkan kematiannya, hingga akhirnya dengan rasa ketakutan yang luar biasa, Nuning sudah mengikat lehernya dengan 2 buah tali. Menyadari bahwa tidak ada yang dapat dilakukannya lagi selain berdoa, Nuning pun menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengan berderai air mata, Nuning pun akhirnya meninggal dengan menggantung diri. Pulung gantung, ujar Bawangso menanggapi cerita Nuning yang sangat menyayat hati. Begitulah cara pulung gantung mencari korbannya. Banyak orang yang salah mengartikan apa itu pulung gantung. Tapi menurutku inilah pulung gantung, sosok jin yang bekerja sama dengan seseorang untuk memberi orang itu kekayaan. Imbung Bawangso lagi. Aku, Pak Tono dan Pak Teguh sontak terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Wongso. Karena konon katanya, penyebab seseorang yang mati bunuh diri dengan cara menggantung adalah bola api yang entah datangnya dari mana dan jatuh di sebuah rumah. Setelah rasa sakit yang teramat sakit aku rasakan, sosok makhluk menyeramkan yang aku temui di dalam mimpiku pun kembali datang dan mengajakku untuk mengikutinya. Tapi aku menolaknya dan aku kembali berlari darinya, ucap Sukma Nuning dengan tatapan mata penuh kesedihan. Tapi setelah ada sosok makhluk yang mengambil jasadku, tiba-tiba aku seperti terisap oleh pusaran angin besar yang membawaku ke sebuah tempat dan mengurungku di dalamnya. Sampai akhirnya Mbah Wongso dan Mas Adi datang menyelamatkanku, imbuh Nuning lagi. Jadi rupanya Gogor yang mengambil jasadmu adalah orang berbeda. Orang yang ingin mendapatkan ilmu dari sosok Bandoso, jin keparat itu, seru Mbah Wongso sambil terus memegangi jenggotnya yang sudah berwarna putih semua. Lalu, apakah kau masih ingat di mana orang itu menyimpan jasadmu, Duk? Tanya Mbah Wongso dengan mimik wajah tegang. Masih, Mbah. Sesaat sebelum aku terbawa oleh sebuah kekuatan besar itu, aku melihat sosok harimau yang berubah menjadi seorang manusia berjalan ke arah bukit di selatan pemakaman desa. Di sana ada sebuah gubuk yang dijadikan tempat ritual oleh orang itu. Di sebelah timur gubuk itu ada sebuah pohon randu besar yang hampir mati, jawab Sukma Nuning. Alhamdulillah Gusti. Akhirnya ada jalan untuk mengungkap kematianmu, Duk. Sekarang tetaplah berada di rumahmu ini, Duk. Aku akan memagarinya supaya tidak ada makhluk yang mengganggu sukmamu. Kami akan berusaha untuk menyempurnakan kembali sukmamu agar kau bisa kembali kepada Gusti Kang Maha Suci, balas Mbah Wongso. Matur nuwun, Mbah. Terima kasih sudah membantu saya, ucap Nuning yang membuatku tidak dapat lagi menahan air mata. Aku pun menangis mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nuning. Setelah sebelumnya aku juga melihat sendiri bagaimana Nuning dibelenggu di tempat Puto Bandoso. Sungguh tragis nasib gadis yang sangat periang dan juga baik hati ini. Dia telah menjadi tumbal dari orang serakah yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan.
tapi malah berakhir dalam belenggu jin yang sedang membantu seseorang menyempurnakan ilmu hitam miliknya. Berawal dari pikiran kosong akibat sebuah masalah, hingga akhirnya dia kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan, dan keluarganya pun harus menanggung malu.